Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Noval. Dari grup 399 akan memberikan tutorial tentang investasi saham. Untuk timestamp-nya silahkan, kalau mau skip ke bagian yang ini. Tapi kalau mau nonton semuanya juga terserah. Bagian satu. Jadi apa sih itu saham? Saham itu adalah bentuk penyertaan modal kita untuk perusahaan. Singkatnya, perusahaan tuh butuh modal dan kita pengen dapat returnnya. Kita beli saham mereka, kita menyertakan modal di situ, nanti kita dapat return. Returnnya itu baik berupa dividen, baik juga berupa kenaikan harga sahamnya. Nah, untuk membeli saham tuh minimal satu lot. Satu lot itu terdiri dari 100 lembar. Misalnya satu lembar saham tuh harganya 10, maka satu lotnya berapa? 1000, berarti 1000 bukan 2. 1000 ya, 1000 kayak gini, 1000 pokoknya 1000. Jadi minimal segitu. Apa itu pasar modal? Pasar modal adalah tempat bertemunya antara perusahaan yang butuh modal dengan investor. Jadi perusahaan ini butuh modal, mengharapkan dia bisa mengembangkan usahanya melalui modal itu. Lalu investor mengharapkan tingkat keuntungan dari modal yang disertakan ke dalamnya. Nah, untuk saham ini ada namanya Bursa Efek Indonesia. Apa sih sebenarnya Bursa Efek Indonesia? Itu bertempat bertemunya antara investor dan perusahaan-perusahaan itu yang butuh modal. Nah, untuk sektor-sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia antara lain ada sektor pertanian, ada sektor pertambangan, ada industri dasar dan kimia, ada aneka industri, ada industri barang konsumsi, ada properti, infrastruktur, utilitas dan transportasi, ada juga finansial. Untuk contohnya seperti pertanian ada ALI, pertambangan ada PTBA, ada ADRO. Lalu untuk konsumsi ada INDF, ada ICBP tuh, itu mie yang sering kita konsumsi itu. Lalu untuk finansial kayak ada bank-bank, ada Bank BCA, ada Bank BRI, BNI, dan masih banyak lagi. Bagian 2. Lalu apa sih bedanya value investing dan growth investing? Nah, untuk value investing kita membeli saham ketika emang harganya di bawah harga wajarnya. Jadi ya kita beli ketika di bawah, lalu ketika udah di atas kita jual. Nah, bedanya apa sama growth investing? Bedanya sama growth investing, kita melihat potensi dari perusahaan itu. Kalau perusahaan itu punya kekuatan untuk menghasilkan income di masa depan dan konsisten gitu. Nah, itu namanya growth investing. Contohnya seperti BBCA, itu growth investing. Lalu juga ada Pakuwon, itu juga salah satu bentuk saham yang growth investing. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian apa sih sebenarnya EPS, PER, PBV sama depresiasi itu benda apa sih? Nah, untuk EPS itu adalah earning dari perusahaan ini dibagi dengan saham yang beredar. Lalu kalau PER itu adalah harga pasar dari si sahamnya ini dibagi dengan earning per share-nya si perusahaan. Lalu untuk PBV itu adalah perbandingan antara nilai pasar saham dengan nilai bukunya. Jadi semakin kecil PBV semakin bagus, artinya semakin murah gitu. Nah, selanjutnya yang keempat adalah debt ratio. Debt ratio adalah perbandingan antara total hutangnya dibagi dengan total asetnya. Jadi kalau EPS tuh semakin besar semakin bagus, PER itu semakin rendah, artinya semakin bagus karena murah. Lalu selanjutnya PBV semakin rendah semakin bagus, dan selanjutnya ada debt ratio semakin rendah semakin bagus, kecuali kalau saham banking itu harus dilihat-lihat lagi. Untuk technical analysis kita tuh akrab banget sama namanya chart pattern, sama candlestick pattern, terus kita juga akrab sama yang namanya indikator. Nah, untuk ketiga itu apa sih? Chart pattern sendiri itu kita
ya contohnya aja kita sebutkan, contohnya tuh kayak Asken Triangle, kayak Desken Triangle, atau kita yang baru-baru terjadi nih Rising Wedge nih IHSG nih kemarin tuh lagi jebol. Nah, untuk candlestick pattern itu kita melihat dari barnya aja, paling berapa ya, kira-kira mungkin beberapa bar aja sih. Nanti ada contohnya apa yang di sini. Contohnya tuh kayak bullish engulfing, kayak doji, ada juga Morningstar, dan banyak sekali itu bisa Anda pelajari di buku-buku yang ada gitu tentang technical analysis. Lalu yang ketiga itu adalah indikator. Nah, ini paling mudah digunakan indikator. Contohnya kayak apa? Kayak RSI. Nah, RSI ada MACD, lalu ada MA, ada EMA. Banyak sekali itu, ada Bollinger tuh yang sering kita pakai juga. Nah, itu untuk menentukan kapan sih harganya tuh lagi di bawah, kapan sih harganya harus di atas. Pas di bawah kita beli, pas di atas kita jual gitu. Nah, untuk menilai harga wajar dari suatu saham kita bisa menggunakan PER dan EPS, dan juga bisa menggunakan dividen. Untuk menggunakan PER dan EPS, kita bisa mencari perusahaan yang sebanding dan sejenis. Misalnya kita mau menilai harga wajar dari saham BMRI. Nah, kita bisa mencari perusahaan yang sejenis, yang sama-sama banking lah. Nah, selanjutnya kita cari yang sebanding. Yang sebanding itu apa? Yang market capitalization-nya itu ya hampir mirip lah, contohnya BCA, BBNI, dan juga BBNI. Nah, setelah kita cari dulu ketiga saham tadi, kita cari PER-nya berapa, lalu kita rata-ratakan, lalu kita kali dengan EPS-nya si BMRI-nya ini. Nah, di sini saya telah mengumpulkan 3 data pembanding yang sebanding dan sejenis. Apa yang dimaksud dengan sebanding? Sebanding maksudnya memiliki market capitalization yang hampir sama. Bisa dilihat paling besar adalah BBCA 792 juta, lalu diikuti dengan BBRI, BMRI, dan BBNI paling terakhir. Selanjutnya untuk PER, seperti kita ketahui, semakin tinggi PER-nya maka saham itu semakin mahal, dicap sebagai saham yang mahal begitu. Nah, untuk BBCA PER-nya 28,65 paling besar, sampai BBNI paling kecil yaitu 8,02. Nah, ini perlu diketahui, saya mengambil data PER EPS ini TTM ya. TTM pada Q2. Nah, untuk EPS seperti kita ketahui, EPS makin tinggi maka dia adalah saham yang semakin bagus begitu. Dilihat di sini BBCA paling besar 1133, lalu kedua adalah BBNI, dan selanjutnya BMRI, dan paling terakhir BBRI. Nah, kan kita mau melakukan penilaian terhadap BMRI, maka kita melakukan rata-rata PER dari BBCA, BBRI, dan BBNI. Kita rata-ratakan, lalu didapatkan PER rata-rata 17,56. Nah, PER 17,56 ini dikalikan dengan EPS-nya dari BMRI. 17,56 dikali dengan 519,52, sehingga dihasilkan harga wajar dari saham BMRI adalah 9.126. Nah, kalau dilihat sekarang BMRI di kisaran 6 ribuan. Jadi masih ada sekitar 3 ribuan lagi untuk mendapatkan keuntungan dari pembelian saham BMRI. Gimana cara menilai harga wajar saham dengan menggunakan dividen? Nah, ada 2 step. Yang pertama, kita menentukan ROR-nya. ROR itu apa sih? Rate yang di-expect sama investor itu. Nah, itu gimana sih caranya? Nah, itu kita menggunakan CAPM, metode CAPM. Nah, untuk contohnya seperti ini, CAPM, RF adalah risk free, itu adalah return yang didapatkan dari misalnya
kayak sukuk, kayak SBR itu yang risk free. Nah untuk RM kita mendapatkan RM dari return IHSG ini. Nah untuk beta itu mendapatkan dari korelasi antara si saham yang kita nilai ini, contohnya tadi BMRI dengan marketnya, dengan IHSG itu sendiri. Nah setelah itu kita dapat namanya expected returnnya ini dimasukkan ke rumus ini. Nah kita masukkan ke rumus ini, kita kan cari dulu dividennya berapa, lalu kita tadi sudah ketahui ROR-nya berapa, lalu kita sudah ketahui juga growth-nya, ini kita lihat growth-nya dividennya gimana. Nah gimana dalam bentuk persen ya, lalu kita bisa kalkulasi lalu ketemu nilai harga wajar sahamnya ini. Nah untuk penilaian dengan menggunakan dividen akan lebih baik untuk perusahaan-perusahaan yang membagikan dividennya secara rutin, karena metode ini emang susah untuk digunakan karena salah satu kelemahannya adalah banyak perusahaan yang membagikan dividennya itu tidak konstan. Bagian 3. Nah, sekarang kita masuk ke bagian gimana sih caranya membuat rekening saham. Pertama, siapkan dulu dokumen-dokumen yang diperlukan kayak KTP, lalu juga NPWP, itu juga ada ya NPWP. Lalu juga ada juga dibutuhkan buku tabungan. Nah, setelah itu kita cari broker yang bagus gitu, broker yang terdaftar di OJK. Nah, selanjutnya kita mengisi formulir untuk pendaftaran rekening saham yang disediakan oleh broker itu sendiri. Lalu selanjutnya kita mendapatkan namanya RDI. Nah, RDI itu kita store uang kita ke sana, kita store ke RDI itu. Nah, setelah itu Anda sudah siap untuk berinvestasi saham. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, gimana sih caranya kita membeli dan menjual saham. Nah, setelah kita menggunakan analisis tadi, analisis fundamental, analisis teknikal, kita sekarang udah bisa nih beli saham. Nah, untuk beli saham kita tuh harus beli di harga over. Nah, jadi istilahnya tuh kayak ada pembeli dan penjual. Pembeli ini adalah orang yang melakukan bid. Nah, kita melakukan bid. Lalu untuk over ini orang yang melakukan penjualan saham. Nah, kita lihat di situ. Kalau misalnya ada orang over 1.000. Nah, kita bisa langsung beli 1.000 itu di harga 1.000. Begitu juga sebaliknya, kalau kita misalnya mau jual saham, ada orang yang minta harga 800, kita jual 800, itu ada yang nampung. Nah, untuk jam bursa sesi 1 jam 9 sampai jam 11.30, lalu sesi kedua itu dari jam 1.30 sampai jam 3 sore. Nah, untuk membeli saham kita tuh harus menulis kode dari sahamnya itu. Misalnya kalau Unilever ya berarti kode sahamnya UNPR. Kalau misalnya kita mau beli sahamnya Bank BCA, kita bisa menuliskan di kode sahamnya itu BBCA gitu. Anda telah mencapai akhir dari video ini. Berarti Anda sudah dapat melakukan investasi saham mulai dari sekarang. Saya Muhammad Fikri Noval, mewakili dari grup 399 KKM, mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.